Oke guys, kali ini gue mau review untuk switch ini dari Agan Ekanet. Jadi di sini gue beli untuk RT RW net gue. Jadi istilahnya kalau di RT RW net itu kere hore ya, istilahnya murah meriah, cuman bisa dapat diandalkan. Ini gue beli udah gue lepas, cuman bungkusnya masih ada. Dia pakai bubble wrap kayak gini guys, bubble wrap kayak gini, dan dia lumayan safety ya, dibungkus juga pakai ini. Nah, jadi di sini tuh ini dia pakai yang berapa volt ya, voltase ya, kayaknya ini 9 dah. Nah, ini kita kita modif untuk RT/RW net dengan pakai Xbox hitam guys. Nanti pakai ini guys, pakai ini, masukin ke sini. Cukup nggak ya? Seperti ini guys. Nanti di sini kita bolong-bolongin. Kita bolong-bolongin. Nanti kita bolong-bolongin. Nanti kita modif, kita bentuknya nanti outdoor. Jadi kita nggak numpang di rumah klien apa-apa, kita di outdoor juga gak masalah. Yang penting ini kita tutup yang rapat seperti ini. Nah, seperti ini guys, seperti ini. Nanti ini kita bolong-bolongin, dia madepnya gini. Nah, jadi gini. Jadi sistemnya itu nanti hujan nggak masalah. Dan dia kan kalau ini udah dimur, ini pasti rapat guys. Ini dulu bekas, makanya masih ada bolong-bolong. Cuman ini dulu udah saya tambal guys. Udah ugut tambal pakai pakai lem tembak. Ini kalau nggak salah ini 9 volt guys, kalau nggak salah ya. Cuman kalau misalkan Agan nggak punya 9 volt, Agan bisa pakai yang kayak gini guys. Ini ada beberapa yang modifan saya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan Agan punya 12 volt, masukin ke sini. Kalau ini dia 5 volt guys, sesuai dengan PCB-nya. Dia nggak kelihatan ya, sebentar. Ini dia 5 volt guys, 5 volt, nggak kelihatan ya, sebentar. Kelihatan nggak? Dia 5 volt. Di sini guys. Dia 5 volt. Jadi ini nanti ini saya step down supaya nggak panas dan tidak membeleduk IC-nya. Nah, kalau ini dia 9 volt, dia IC-nya IC besar.
Kalau yang ini dia IC-nya IC kecil guys, di dalamnya ini IC kecil ini saya, dan dia colokannya kecil guys. Karena susah akhirnya saya solder dan saya cek juga min plusnya. Nah terus saya modif seperti ini guys. Jadi saya nggak usah nyari yang 5 volt lagi, saya pakai yang 12. Cuman kalau lihat dari investasinya ini, kalau kita beli ini udah 10.000, terus beli adaptor sekitar 15.000, jadi 25-an lah totalnya. Jadi nggak worth it banget. Cuman kalau misalkan nyari susah, dan adaptor 5 volt itu kisaran 20-25 guys yang di toko online. Jadi kayaknya bagus juga sih guys pakai ini. Nah kenapa saya pakai ini? Ketika ini adalah kaitannya dengan geledek guys, gundala. Ketika yang kena adaptor, otomatis dia kena ini dulu guys. Adaptor hajar ke sini. Nah sini mati, dia nggak bakalan kena ke sini guys. Kecuali kalau yang dihajar LAN-nya guys. Kalau LAN-nya beda, paling LAN-nya mati satu. Misalnya sini mati, ini masih hidup, yang nggak kepake. Tapi kalau yang kehajar ini, otomatis dia mati blank kalau kehajar dalamnya. Ini kalau misalkan adaptor kena dak, pasti dia kesini dulu. Nah, ini kayaknya nih dia save. Karena kenapa saya pakai ini save. Kalau dia kena mati, pasti dia mati duluan, dan dia nggak matiin alatnya. Jadi ini kita bisa angkat, kita ganti lagi, dan kita setting lagi untuk yang 5 volt gitu guys. Kiat-kiatnya gitu aja sih guys untuk pengusaha RT RW net yang kere hore ya. Kalau yang punya budget berlebih sih ya nggak berlaku untuk hukum kere hore seperti ini. Nah ini untuk yang kaum kere hore yang seperti saya ini, belinya second untuk warga RT RW net yang pengen istilahnya internet murah meriah. Ini beli di Agan ini guys. Saya setiap seminggu sekali saya cek ke lapak ini. Ini ya pasti dia punya promo-promo yang aduhai. Ini saya beli sekitar 25 apa berapa ya? Ini murah guys. Ini istilahnya tanpa casing ya. Kalau plus casing itu sekitar 60. Ini untuk 8 port ya. 8 port itu kalau yang baru itu sekitar 70-80. Kalau yang 5 port itu sekitar 50-an. Jadi lebih murah guys. Lebih murah ini. Karena kan kita kalau RT RW net itu kan kita harus supply switch ini lumayan banyak guys. Ini saya ada beberapa supply kayak gini. Ini supaya kalau misalkan ada gundala yang mati, biar pelanggannya nggak teriak, kita harus butuh ini guys. Jadi ganti, tek langsung konekin, jalan lagi. Saya pernah waktu kapan itu geledek gede banget, hancurin kayak gini sih ada sekitar 10-an. Aduh pusing saya. Akhirnya ada beberapa yang inden, istilahnya internetnya mati, pelanggan saya kasih pengertian, akhirnya saya otomatis ujung-ujungnya pasti diskon guys, pengurangan harga. Nah saya bilang ke pelanggan, kalau misalkan ada internet besar atau gede yang bombastis, harap matikan router dan switch. Oh iya, untuk router saya kena banyak matinya guys. Kalau misalkan ada pengusaha internet yang mengerti soal penangkal petir untuk switch, terus di kolom komen ya guys, nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi gimana caranya untuk mengamankan ini guys. Ini ujung tombak sebelum masuk ke router pelanggan. Ini kalau udah kena, ada 8 pelanggan guys. Enggak, ini yang dari berarti 7 pelanggan. Yang ini kan untuk dari pusatnya. Satu kan connect ke pusatnya, ini kita nyebarin ke pelanggan. Ada 7 pelanggan yang mati. Kalau ini mati,
Makanya gimana caranya supaya ini aman dari petir, tolong tulis di kolom komen pakai apa gitu guys. Ini belum saya tes ini bisa apa enggaknya. Kayaknya sih saya percaya sama Agan ini, dibilang sin Alport normal pasti oke punya nih. Ini tipenya model SF 100 ND. Sebentar guys, saya buka dulu guys. Ini guys tipenya, nggak kelihatan ya. Coba fokusin dulu guys, saya fokusin dulu. Ini SF 108D versi 5. Ini chipsetnya TP-Link ya guys. Tuh TP-Link. Nah ini SF 106D. Ini TP-Link. Ini sih ya paling bagus sih Broadcom sih guys. Untuk chipset ini. Nah ini guys, kita coba tes. Jadi ini saya colok ke sini, lampunya nyala. Ini lampu power. Ini lampu LAN-nya nyala guys. Kalau ngetes sederhana seperti ini aja guys, tanpa masukin ke komputer atau ke router. Ini kalau nyala berarti dia berfungsi guys. Ini lihat ya, lampunya yang ini, lampu yang ini nyala ya. Ini saya colokin sini. Ini belum saya colok ya. Nih saya colok tuh. Nah nyala seperti ini guys. Saya lagi di sini di 1 dan 3 nyala kah? Nah tengahnya mati ya, soalnya di 1 dan 3 yang saya colok ini guys. Nah lumayan guys untuk perlengkapan switch saya untuk klien-klien saya yang kalau misalkan mati mendadak. Ini saya pakai untuk persiapan atau penambahan jaringan untuk memperluas jaringan kita guys. Ini saya pakai, kenapa saya pakai kabel, karena dia lebih stabil dibandingkan kalau misalnya kita nembak lewat wireless, lebih stabil guys. Cuman kendalanya ketika ini mati aja guys, waduh pusing guys. Apalagi kalau misalkan yang kita titipin strum di klien dia sengaja dimatiin, waduh empat banget ya guys. Oke segitu aja guys dari saya. Kalau misalkan ada masukan bisa di komen di kolom komen ya. Masukan bisa tulis di kolom komen. Ini tidak mendukung PO ya guys, soalnya tembaganya nggak full. Tuh tembaganya nggak full. Oke guys, terima kasih guys, wassalam.